Ya, selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Kembali lagi bersama Ari Julianto. Nah, saat ini kami tim Ganjil Misteri sedang berada di salah satu rumah supranatural yang sudah terkenal juga nih, Akang Dadan. Kang Dadan, kita sudah berada di depan rumahnya. Oke, kita langsung aja datengin. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Kang Dadan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Ya, dari mana? dari Ganjil Misteri. Siap. Kang Dadan. Kang Dadan, Siap. ini kita datang ke sini mau bertemu dengan Kang Dadan nih. Kita Siap. akan liputan gitu mengenai tentang ada apa aja sih gitu yang Kang Dadan ada di sini, tentang pembuktian goib gitu. Siap. Tuh, jadi gimana tuh Kang Dadan? Kebetulan kita mau membuktikan malam ini, mudah-mudahan izin Allah kita bisa buktikan bahwa sebelum-sebelumnya kita melihat banyak praktek santet. Kita mudah-mudahan malam ini kita bisa buktikan bagaimana menetralisir, baik itu dari cara pengobatannya ataupun membersihkan dari jarak jauh, bagaimana itu santet. Jadi saat-saat ini makin naik daun karena itu salah satu cara dimana untuk bisa membunuh lawan tanpa menyentuh. Jadi ini ruang tamu saya. Untuk ruang praktik nanti kita bisa langsung ke tempat meditasi saya. Silakan. Dengan Mas Ari ya? Iya, saya Mas Ari. Kebetulan kita malam ini saya tidak membawa mediator ataupun orang dari saya karena di sini real. Jadi saya akan membuktikan langsung dengan Anda. Jadi akan saya buktikan terhadap Anda langsung. Siap, tapi insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi saya lebih senang membuktikan langsung terhadap Anda. Nanti saya butuh raga Anda pinjam sebentar, nanti insya Allah pulih. Aman. Ikuti saya. Ya, bisa jelaskan dulu Kang, ini ruang Ini Akang tuh gimana? ruang meditasi saya. Ini beberapa koleksi saya, beberapa koleksi untuk ketika saya untuk bermeditasi. Kebetulan kalau ini keris-keris lama dan untuk bisa untuk membantu pengobatan pasien. Dan ini lukisan Nyai Kidul hanya sebatas mediasi saya berkomunikasi karena simbol spiritual aja sih, dan tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Jangan disangkut pautkan dengan ajaran agama karena ini seni dan budaya. Seni dan budaya itu tidak bisa dihubungkan dengan agama. Kalau dibenturkan dengan agama itu nanti akan gak bakalan ketemu. Jadi seperti kita mengoleksi mobil, mengoleksi motor, apa bedanya? Ini yang kita koleksi. Kebetulan saya pecinta seni budaya Indonesia, jadi mempertahankan falsafah budaya yang ada. Jadi saya tetap menjaga budaya dan menjaga kelestarian dari budaya Indonesia. Dan jangan pernah dibenturkan dengan agama, karena agama zat manunggaling kaulani Gusti. Jiwaku, batinku hanya kepada Gusti Allah. Dan simbol-simbol budaya dari Indonesia. Kebetulan saya dari Sunda, saya suka wayang golek. Wayang golek ini membantu spiritual saya, di mana saya untuk ketika ada jin-jin tertentu saya masukkan dulu untuk sementara di golek saya, nanti setelah ini saya buang. Jadi seperti itu. Kalaupun namanya kelor giok naga. Kelor giok naga ini tuh anti teluh sama anti makhluk halus. Jadi tujuannya untuk menetralisir makhluk halus. Jadi ini asli dari pohon kelor. Jadi si pengguna hanya cukup memakai. Dan bisa dipakai langsung juga sama Mas Ari. Jadi bukan hanya kebal dari senjata, tetapi kebal dari makhluk halus ataupun santet. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana menetralisir santet itu. Menetralisir santet itu sebetulnya bisa dari jarak jauh. Kita bisa pembuktian melalui, kebetulan saya akan tutupin beberapa foto karena foto di sini adalah korban-korban kena santet, kena guna-guna. Jadi korban santet dan kena guna-guna ini beberapa foto yang saya tutup, saya blur. Jadi hak privasi mereka saya jaga. Jadi ada salah satu pasien yang kena guna-guna, saya akan tunjukkan, izin Allah, mudah-mudahan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa nurina wa maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan mengembalikan santet ya. Izin Allah atas kehendak Allah. Bismillah. La haula wala quwata. Loh, itu bisa nyala sendiri tuh Ki? Ya. Gimana tuh, Ki? Jadi apa Kang? ya, jadi saya balikin kekuatan dari santetnya karena izin Allah kita balikin santetnya. Jadi berbalik sama yang ngirim. Jadi kita kirim balik santetnya. Jadi kebetulan kita bantu dari jauh. Dan adapun cara penetralisiran dari santet itu sendiri, pertama kita deteksi dari mulai pasiennya rebahan, Mas. Rebahan, celentang, maaf. Centang, oke, centang. Kok nyetrum? Bener-bener. Aduh. Itu apaan Ki nyetrum Ki? Aduh. Netralisir. Gimana rasanya? Itu kayak disetrum, aduh, sakit banget. Panas gak tangannya? Perutnya panas tadi? Malah ini deh. Aduh. Ini ada kayak setrum listrik itu ya? Iya. Ini namanya apa kayak ini? Jari petir. Ya seperti itu. Gunanya untuk apa Ki? Untuk menetralisir kekuatan jahat yang ada di tubuhnya. Kita pakai media minyak, cukup kita oleskan di badannya. Kita oleskan. Bismillah. Sakit. 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 Di apa itu Ki? Cuma Ini. ditirain? Cuman disentuh. Sakit. Cuman disentuh. Dan kalaupun ada penyakitnya dari sini, kita bersihkan. Masnya punya penyakit juga. Aduh, sakit banget. Aduh, Ki. Aduh, sakit banget. Itu apaan Ki? Sakit banget. Ada Akang. Aduh, apa? Itu apa? Sakit banget pas di sini. Ya, kebetulan masnya punya penyakit. Jadi saya hanya menggunakan media tangan, jari. Ini untuk terapi santet dan terapi penyakit. Jadi kebetulan itu pakai tenaga dalam, jadi menguras tenaga, jadi sangat melelahkan. Jadi lumayan untuk membersihkan. Kita sudah kirim kiriman santetnya dan kita netralisirkan pakai. Kenapa saya pakai medianya dari reporter dari Ganjil Misteri sendiri? Karena kita pengen membuktikan bahwa itu real yang kita lakukan, bukan dari orang saya. Jadi yang kita lakukan benar-benar real, benar-benar bahwa di sini tidak ada settingan, tidak ada rekayasa. Di sini saya pembuktian bahwa orang kena guna-guna seperti itu. Penetralisirannya, pembersihannya, dan pengiriman mengembalikan santet itu sendiri. Itu Aki kok berasa kayak ngos-ngosan gitu, emang ada yang berat atau apa Ki? Betul, karena di satu sisi kita pakai energi tenaga dalam, yang keduanya juga kita membersihkan badannya karena di tubuhnya juga ada penyakitnya. Secara medisnya dia kena asam lambung juga, dia juga
kena ginjalnya kurang ginjal. Sorry, saya agak terbata-bata karena memang membersihkan, mengobati orang itu luar biasa capek. Jadi itu pakai tenaga dalam, dia kena asam lambungnya sudah tinggi, terus pola makannya dia yang diatur, pola tidurnya dia kena ginjalnya, dan ada sedikit tempelan makhluk halus karena dia mungkin sering meliput makhluk halus, mungkin ada sedikit yang nempel di badannya, jadi semacam hodam. Jadi kita bersihkan, yang tidak sesuai dengan di tubuhnya kita keluarkan. Jadi itu efeknya. Jadi yang dia rasakan kekuatan yang luar biasa. Yang dia rasakan itu sakitnya yang luar biasa. Karena tadi bisa lihat sendiri tubuhnya pun bergetar. Seperti disetrum ya? Betul, siap. Jadi di sini kita membuktikan bahwa kita tidak melakukan santet ataupun ritual teluh meneluh ataupun santet. Kita hanya untuk menetralisir segala macam jenis penyakit. Kita mengembalikan kekuatan-kekuatan jahat. Dan adapun tempat ini seperti misteri ataupun banyak benda-benda pusaka, itu real hanya untuk mencintai budaya saya, leluhur saya, dan sekali lagi jangan pernah dibenturkan dengan agama. Karena agama dibenturkan dengan seni tidak akan ketemu ujungnya. Sekarang Ini udah. apalagi nih Ki? Sebetulnya nanti akan saya hilangkan kesadarannya dia untuk sementara. Jadi saya akan hilangkan kesadarannya sementara. Boleh jongkok sebentar. Bisa duduk, jongkok. Oke, jongkok. Oke, tarik nafas 10 kali, ikutin saya. Yang 11 kali tahan nafas. Ini udah 10. 11 tahan. Tahan. Sadar. Istighfar. Pak, gue pengen Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Istighfar. 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 Tarik nafas pelan-pelan. Buka matanya pelan-pelan. Ceritakan, tadi ketemu siapa? Tadi inian saya di belakang kayak ada yang mukul gitu. Ada yang mukul ya? Ini dua nih. Ketemu siapa? Nggak tahu sih, hitam gitu, nggak jelas. Jelas ya? Iya. Kamu tahu-tahu ada di bawah ya? Iya. Kayak jatuh gitu. Kayak jatuh ya. Oke, saya netralisirkan. Tarik nafas, atur nafas. Atur nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang. 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 Nafas. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Nafas. Buang. Atur nafas. Tarik nafas. Buang. Atur nafas.
fokus. Atur napas lagi. Atur napas lagi. Sadar, istighfar. Ceritakan pengalaman gaibmu. Silakan. Itu dua sama kiri situ kiri situ. Bagaimana Pengalaman gaib gimana Ki? yang barusan kamu alami? Tadi sih pokoknya tuh kayak ada yang narik badan terus nyetrum, terus itu kayak bener-bener dari atas tuh kayak ada yang narik seret gitu. Terus pas ke bawah lagi makanya tadi kayak agak sakit segitu. Bener-bener dari sini ujung, terus dari sini kayak ditarik gitu. Pokoknya tarik bener-bener kayak ngelos banget gitu. Aja sampai lemes banget Ki. Lemes ya. Istighfar. Jadi begitu pembuktian secara gaibnya dan pembuktian secara realnya bahwa saya menggunakan media reporternya bahwa di sini tidak ada settingan, tidak ada rekayasa. Saya menunjukkan bahwa real, bahwa spiritual dan gaib adalah suatu seni dalam budaya Indonesia. Adapun di luar sana kita menghargai berbagai macam cara ataupun strategi yang bagaimana pengobatannya kita hargai, tetapi yang saya lakukan di sini adalah menunjukkan bahwa santet itu nyata, gaib itu nyata. Dan percaya tidak percaya, Mas Ari sendiri merasakan. Kami di sini hanya untuk memediasikan bahwa menyampaikan bahwa santet itu nyata, pembersihan gaib itu bisa kita lakukan, bahwa gaib sesuatu yang jahat kita bisa lawan. Apapun yang saya lakukan, saya hanya untuk membantu bahwa pembersihan santet itu tidak sulit. Izin Allah, maka akan sembuh. Hanya lagi. Billahi ta'ala. Dan untuk pembuktian lainnya nantikan dan ikutin terus, karena mungkin Mas Arinya capek, mungkin kita akan menetralisir supaya dia istirahat dulu. Seperti itu. Jadi sudah lemas Mas Arya, jadi kita akan istirahat dulu sebentar untuk menetralisir tubuhnya dan akan melanjutkan kembali bagaimana penelusuran gaib yang lainnya. Ya, gimana Ri? Perasaan Ri? Aduh, lemes banget dah. Ini tuh kayak hampir separuh, bukan dicabut sih, kayak ketarik gitu. Terus tadi pas baru awal digituin sini tuh kayak bener-bener ketarik semuanya. Itu udah lemes banget, aduh, dari ujung ke ujung itu sampai bingung. Nah itu gimana tuh Ki, nggak apa-apa kan Ki? Aman, saya hanya menetralisirkan, saya hanya menunjukkan bahwa gaib itu ada. Biar selama ini liputan melibatkan langsung tidak pernah merasakan kan? Itu jadi saya hanya menunjukkan bahwa gaib itu nyata. Untuk pembersihan jarak jauh itu gimana caranya? Pembersihan jarak jauh itu tadi yang seperti saya lakukan itu bisa dilakukan seperti santet, pelet, itu bisa kita lakukan dari jarak jauh. Jadi kita kirimkan lagi banaspatinya. Biasanya santet itu macam-macam jenisnya. Jadi Sri Lunggu Dunia Larapati, ada yang menutup auranya, ada yang menutup cakranya supaya tidak laku, supaya menjadi perawan tua, supaya menjadi bujang lapuk. Ada seperti itu. Ada juga yang melunggu, jadi segala macam usaha apapun yang dia lakukan selalu gagal, dan selalu usaha apapun yang dia lakukan selalu gagal. Serasa ada yang nutupin. Ya itulah kekuatan gaib dan jin. Sebetulnya gaib dan jin itu, saya sedikit menjelaskan bahwa sistem santet itu kita memberikan makan, kita memanggil jin. Silakan Mas Ari, silakan sambil senderan supaya Atau backgroundnya ini? supaya Pegang sini belah sini Ri. Belah sini Ki. Sambil nanya-nanya Ki. Ri, nanya. Iya, jadi gimana Ki kalau santet itu? Jadi kalau santet itu pada dasarnya adalah teknik telepati, teknik kekuatan pikiran. Teknik kekuatan pikiran itu kita bisa lakukan melalui media foto dan media bekas telapak kaki, debu. Karena seperti halnya kita memanah. Kalau kita memanah, kalau jaraknya semakin dekat, semakin tepat.
Semakin dekat semakin tepat. Kalau ya seperti halnya kita memanah ataupun menembak seseorang, semakin jaraknya semakin dekat semakin tepat. Teknik santet itu seperti itu. Tapi kalau saya aman, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Aku yakin saya hanya membuktikan dan meminjam raganya sebentar, bahwa kekuatan santet, pembersihan santet seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk santet itu sendiri berbagai macam cara, terutama yang kita lakukan untuk di rumah. Yang utamanya adalah usahakan ruangan jangan selalu tertutup, usahakan diberikan energi cahaya, energi matahari masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar. Kalaupun kamarnya tertutup, usahakan ada feedbacknya, ada membuka setelah tidur, dibuka lebar-lebar supaya hawa dari bekas tidur sirkulasinya berputar. Dan yang utamanya mendekatkan diri kepada Allah, usahakan memperhangat ruangan ataupun rumah dengan baca-bacaan. Kalaupun untuk agama yang non muslim bisa baca Alkitab, bisa membaca Alkitabnya masing-masing. Untuk orang Islam baca lebih banyak, mendekatkan baca Al-Quran. Dan biasakan setiap mau tidur bersihkan dulu sampah, jangan menyisakan seperti tulang, menyisakan makanan, karena itu akan mengundang makhluk halus untuk bersemayam di rumah. Efek yang dirasakan biasanya pertama seringnya cekcok, ribut, rumah tangga sering ribut, rezeki seret, sering cekcok rumah tangga, sering ribut. Itu salah satu faktor dari makhluk gaib. Itu bawaan, itu hanya sugesti, itu hanya perasaan saja. Tetapi bahwa asalnya kita harus percaya bahwa tubuh kita pun mengandung roh, mengandung kekuatan, mengandung roh. Jadi yang utama yang kita bersihkan adalah kebersihan rumah. Usahakan mengepel rumah itu pakai, ada satu merek yang aromanya itu aroma kayu. Jadi itu sedikit membantu untuk rumah itu supaya bersih. Aroma kayu, saya tidak menyebutkan nama merek, cuma ada aroma kayu yang itu sedikit untuk membersihkan, sesekali untuk membersihkan berbagai sudut ruangan. Usahakan selalu tersentuh setiap sudut ruangan. Setiap sudut ruangan kita itu usahakan tersentuh. Untuk muslim, setiap menjelang maghrib, azankan setiap pojok rumah. Setiap pojok rumah itu azanin setiap pojok rumah. Mungkin hari ini pojok itu. Nanti hari selanjutnya usahakan terus azanin terus setiap pojok rumah. Setelah diazanin, setiap mau tidur bersihkan selalu makanan yang tersisa, sampah buang keluar. Jangan menyisakan sampah di dalam, apalagi yang mengandung tulang, karena jin itu paling suka yang namanya tulang. Betul. Salah satu media untuk memanggil makhluk halus itu tulang, karena itu salah satu media yang bagaimana kita untuk memancing supaya dia hadir. Tulang. Jadi jangan memancing, lebih baik kita buang, bersihkan. Dan setelah itu, insya Allah rezeki semua akan lancar. Rezeki lancar, rezeki semua juga akan lancar. Insya Allah rumah tangga juga akan lebih baik. Dan kalau yang lainnya pembuktian gaib itu biasanya apa? Ini biasanya terlihat itu lebih realnya ketika santet itu gimana itu pembuktiannya gitu. Maksudnya kalau ada pasien atau apa gitu misalnya gitu, atau dengan medianya contoh apa aja sih gitu biasanya? Biasanya kita pakainya kita biasanya pakai kopi, karena kopi itu media salah satu untuk menghantarkan kekuatan spiritual. Biasanya kopi itu salah satunya untuk memanggil leluhur. Jadi kita melakukan doa dan pengiriman doa, baru kita kirimkan. Dan ini masih roll terus. Jadi selain pembuktian kayak gitu, biasanya prosesnya lama nggak sih kalau pembersihan gitu tuh? nggak lama. Jadi pembersihan gaib itu tadi bisa memakan setengah jam atau 15 menit.
tetapi itu menguras energi luar biasa gitu. Jadi pembuktian lainnya nanti kita akan buktikan bahwa bagaimana sih proses untuk mengembalikan santet. Jadi kita mengembalikan santet, orang sudah kena nih, bagaimana untuk menghantarkan baliknya kirimannya, karena Nabi Muhammad pun pernah mengembalikan kembali buhur yang dikirim oleh kaum kafir untuk menyantet Nabi Muhammad. Jadi bukan berarti kita menyakiti kembali, bukan, tetapi apa yang dia kirimkan kita kembalikan lagi kepada Tuhannya. Caranya Begitu. mau sekarang mau di Cara iya mau caranya mau di ini. Ininya caranya gimana itu Ki? Misalkan pembuktian apa lagi yang misalkan yang ada di sini gitu. Baik, pembuktiannya sebentar, saya butuh waktu. Saya butuh waktu sebentar, mungkin ada salah satu foto yang saya pilihkan dulu. Saya pilihkan dulu, nanti saya ambil salah satu yang realnya, kita ambil salah satu foto yang real. Dan sedikit berdoa kalau diizinkan. Sebentar berdoa, izin. Tapi kayak ada efek sakit-sakitnya gitu Ki kalau dipencet, nggak perlu aman. Aman, insya Allah. Insya Allah aman. Kebetulan kita kalau berdoa, kita akan sedikit mematikan Ini jatuh lampu. nggak apa-apa ini. Berdoa sebentar Oh mungkin. iya, hotel lampu. Sebentar ya. Ini masih aman? On terus. On terus ya. Nggak bisa di-open terus sebentar. Selesai. Jadi bisa dicari. Bentar ya. Ya pemirsa, jadi efeknya tadi seperti itu ya, pembersihan kayak jadi dari dalam tuh kayak setengah nggak sadar, dan juga yang dirasakan itu tadi kayak badan tuh kayak ketarik dari sini nih kayak put gitu, dan juga apa namanya, di sini itu tadi pas lagi ngerasa pembersihan santet ya pemirsa ya, pembersihan ganjil misteri itu kayak bener-bener setengah nggak sadar, tapi kayak ngerasa sakit. Makanya tadi saya kayak kesakitan gitu loh, kayak aduh ini kayak ketarik gitu, kayak seolah baru pertama kalinya gitu ngerasain yang namanya digituin dari kaki, ujung kaki sampai kepala tadi pasti gituin, jadi kayak sakit gitu. Mungkin itu ya pembersihan gitu ya pemirsa. Jadi sampai kayak kesetrum tapi bener-bener dalam gitu sampai itu. Oke, mungkin kita ini udah mau mulai lagi dengan Akang. Saya ambil Itu apa aja sih Ki, biasanya yang awal-awal kayak gitu tadi? biasanya saya ngambil salah satu foto untuk mengembalikan santet. Jadi foto korban kita masukkan ke gelas itu ya. betul, karena sifatnya privacy. Biasanya saya kasih kembang, dan saya pakai media kopi. Salah satu media kopi ini ada mereknya, jadi saya tutupin. Kita balikin. Izin Allah. Allah Akbar. Allah. Loh, itu keluar api gitu meledak nggak tuh Ki? Izin Allah. Ini artinya apa ya kalau gini Ki? Nyampe apa yang kita kirim. Oh, jadi berbalik ke yang ngirim gitu ya Ki? Betul. Itu bisa gitu Ki, nggak pecahan tapi dia. Kalau kita pecahkan pecah. Allah Akbar.
tergantung dari kekuatan santet itu sendiri, karena ada beberapa daerah yang lumayan sulit dikalahkan. Beberapa daerah di Jawa Barat ada beberapa yang sulit sekali untuk dikembalikan ataupun dinetralisir kembali. Terutama saya tidak bisa sebutkan nama daerahnya, mungkin masyarakat juga tahu. Tapi insya Allah, izin Allah, perlahan-lahan kita bisa netraliskan. Kenapa saya selalu bawa sapu lidi ini, sapu lidi aren. Sapu lidi aren ini untuk menetralisir makhluk halus, untuk membersihkan jin-jin makhluk halus yang ada di tubuh. Karena kalaupun ada susuk ataupun pemanis yang ada di tubuh, kita keprak gitu lah, kalau kata orang Sunda mah dikeprak gitu, insya Allah rontok semuanya pegangannya. Jadi yang kita kembalikan santetnya ya seperti itu. Jadi kita wajib mengembalikan, karena kalau tidak dikembalikan, santet itu seperti gelas sama air. Kalau kita obatin ataupun kita ruqyah hanya sebatas air dan gelas. Jadi sistemnya dikeluarkan, tapi nanti akan ketahuan sama si dukun itu. Nanti diisi lagi sama dukun. Jadi kalau ininya nggak dipecahin, gelasnya nggak dipecahin, santet itu akan tetap datang. Oh. Jadi kalau nggak dipecahkan itu tidak tetap akan datang. Tetap akan Tapi datang. kalau dipecahkan, kalaupun tidak dipecahkan, ya capek mondar-mandir terus berobat. Jadi bagaimana cara memecahkannya? Titirah dulu. Kalaupun kita tidak datang ke orang pintar, lakukan titirah. Sering-sering baca Alkitab. Tidurnya di bawah dulu. Karena untuk apa? Untuk mengacak signal. Karena signal santet itu tingginya setinggi lutut orang dewasa. Jadi itu akan berpengaruh. Jadi ketika kita tidur, sebetulnya permainan sistem teknik pikiran santet itu, tekniknya adalah mengirim sugesti, mengirim guna-guna, mengirim sesuatu yang kita bayangkan. Salah satunya kita kirim paku, maka akan terasa sakit. Kita paku akan sakit. Dan saya akan buktikan bagaimana ketika santet itu bereaksi. Jadi saya tusuk Mas Ari. Mas Ari jangan. boleh pinjam. Tapi Belum. sakit nggak? Sedikit. Sedikit. Kalau boleh Tangannya aja dikit apa? sedikit. Apa kayak jangan-jangan bagian dalam Bagian-bagian Sedikit vital. kalau boleh. Jadi nanti beberapa menit kemudian nanti akan saya buktikan. Cuman saya akan jelaskan kembali tadi santet, bahwa santet itu yang terpenting cara melawannya adalah pikiran kita bebas. Yang terpenting itu jangan pernah memikirkan penyakitnya. Dibawa happy, dibawa hepan. Apa sih Kang yang dirasakan? Pertama yang dirasakan biasanya mimpi buruk. Mimpi buruk, selalu ketemu dengan orang yang meninggal ataupun ketemu dengan binatang. Itu ciri-ciri kita kena guna-guna. Kita merasa sudah kena nih, kita sudah merasa kena, kayaknya badan gak enak, berobat ke dokter kayaknya normal, tapi badan berasa sakit. Acak signalnya. Bagaimana cara mengacak signal? Posisi tidur tadinya arahnya ke timur, kita arah balik ke selatan. Ke selatan masih berasa, putar ke barat. Acak aja tidurnya. Karena itu akan mengecoh signal, mengecoh makhluk halus untuk masuk terus ke badan kita. Itu salah satu teknik yang pertama. Yang keduanya titirah, jauhi dulu rumah yang kita tempati. Istirahat dulu. Kalau yang punya uang lebih mungkin liburan lah. Itu membantu pikiran. Karena itu nyerangnya melalui pikiran. Deketin
laut, karena itu membantu. Maksudnya deketin laut gimana tuh? Karena penyakit itu akan hilang. Berendam di laut apa gimana? Jalan-jalan, buang semua penyakit yang disebut larungan. Larungan membuang itu sebetulnya simbol atau filosofi untuk bahwa kita melepas semua penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tetapi itu sangat membantu, walaupun itu sugesti. Intinya bahwa permainan santet itu adalah permainan sugesti, permainan pikiran. Semakin kita memikirkan, semakin penyakit itu akan terasa dan sakitnya luar biasa. Maka jauhilah dari pikiran tersebut. Oke, sekarang coba itu. Baik, Sekarang Boleh. coba itu. boleh sambil kita berdoa saya siapkan dulu. Saya bantu doa. Mas Ari saya pinjam raganya dulu. Siap, bisa arahkan ke sana. Nanti saya neutralisirkan. Nanti saya neutralisirkan. Rasanya gimana? Ya pemirsa, jadi ini akan untuk pembuktian jadi pikun nih saya. Saking ininya masih terbawa lemes sih tadi, karena kan yang penetrasian tadi dan juga ini ya pemirsa, ini emang bener-bener real, bukan settingan, bukan apa. Perut saya yang sini juga kayak ketarik nih, bener-bener sampai sekarang tuh masih kayak bener banget sakit juga tadi. Tapi ya gitulah, masih ada mungkin efek, jadi tenaga kekuras semua gitu, jadi pada ketarik si energi gitu ya kan. Tadi juga kan sempat kaget juga gitu dari kaki, terus di sini agak mungkin itu ininya jadi agak Ya, tarik udah ke sana. terus ya seperti itu sih pemirsa ganjil misteri. Boleh. Oh ya, Boleh perutnya dibuka sedikit. Udah nih? Belum dikit aja udah, sorry. Dikit aja. Saya akan buktikan bahwa di sini saya akan kok panas ya? sentuh. Sakit. Sentuh. Istighfar. Gigi di sini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Bang di sini panas banget, terik. Pemirsa, ini benar-benar tadi di sini saya tuh kayak ketarik gitu, dan bener-bener kayak ketarik seret gitu. Ini baru pertama kalinya. Astagfirullahaladzim. Tadi Itu jadi di perut Ki, itu kenapa itu kita tadi Ya. kok kayak ada yang narik gitu. pas yang Aki tusuk apanya tadi tuh? Jadi Akang. saya tusuk perutnya. Jadi pembuktian bahwa santet itu nyata. Jadi saya hanya menusuk sebentar dan itu akan bereaksi langsung. Iya, Jadi santet itu bagaimana kita mengendalikan dari jarak jauh. Kita lakukan, tapi saya tidak pernah melakukan seperti ini karena ini perbuatan zolim. Berarti itu kalau ditusuk perutnya boneka itu jadi yang sakit sana perutnya juga ya? Betul. Kita patahkan kakinya, kita kalaupun supaya tidak bisa jalan, kita ikat kakinya, kedua kakinya kita ikat. Biasanya seperti ini kita ikat. Berarti kalau di sana kenapa tuh? Kita ikat ini supaya tidak bisa jalan. Nanti kita ikat kakinya supaya tidak bisa jalan. Secara tidak langsung sekarang kakinya nggak bisa jalan dan dia nggak bisa berdiri sekarang, dan dia nggak bisa berdiri sekarang sama sekali. Buktikan. Tadi dulu. Lah iya. Kok kayak nggak kerasa ya? Sekarang kita lepas. Loh. Ini kaki sebelah kanan saya kayak gerak di dalam ototnya, kayak ada yang narik nih. Dan sekarang sudah netral kembali. Lah iya. Udah bisa pemirsa, bergerak. ini bener loh. Tadi sebelumnya ini nggak bisa gerak. Pas Aki Kayak bukan kesemutan tapi kayak mati gitu loh. Dari sini nih. Ini sekarang udah bisa lagi pas dinetralin.
Ya beneran pemirsa, sumpah ini baru pertama kali loh kayak gini. Nah, bahwa setelah kita lakukan teknik santet, sebetulnya itu perbuatan zolim tidak pernah kita lakukan, karena jika kita melakukan sekali maka nanti suatu saat nanti keturunan kita akan kena juga digendain orang. Itu pasti, itu hukum alam. Jadi kita berbuat jahat sama orang maka kita akan dijahatin sama orang. Yang terpenting salah satu supaya untuk menjaga supaya kita tidak kena guna-guna, sering-sering beramal. Ada peribahasanya, Kang, saya nggak pernah sholat. Yang terpenting deketin perlahan-lahan kita belajar ibadah. Kalaupun perbanyak amal, perbanyak sedekah, itu yang terpenting. Gitu. Jadi perbanyak sedekah itu salah satu media untuk mencegah santet terjadi. Ki, mau nanya dong Ki, maaf kepotong. Baik. Tapi di sini kok kayak panas gitu Ki. Itu apa efeknya apa gimana itu Ki? Nanti dinetralisir ya? Betul, Ki? nanti setelah dinetralisir nanti kita akan ruatan kembali untuk membersihkan semua kekuatan-kekuatan yang pernah yang saya masukkan, karena tadi secara tidak langsung walaupun saya ini dengan sentuhan-sentuhan tertentu saya colek dia, ya beberapa kekuatan baik kita masukin. Jadi nanti setelah itu kita netralisirkan. Dan aku yakin sembuh, aku yakin bersih lagi. Jadi jangan pernah takut nanti pulang kenapa-napa, insya Allah kenapa-napa. Karena yang terpenting buat saya bahwa pembuktian gaib di sini real. Saya juga baru pertama kali ketemu Mas Ari, dan saya tidak menggunakan mediator ataupun orang dari saya, karena di sini pantang untuk melakukan seperti itu. Bisa saja itu orang dari saya. Jadi kalau Mas Ari sudah merasakan Yakin, Mas. sering liputan gaib, jadi malam ini dibuktikan secara langsung. Jadi seperti itu gaib dan tentang santet itu. Jadi kuncinya cuma satu, untuk terbebas dari hal guna-guna, dari makhluk halus ataupun dari makhluk yang kasat mata. Yang terpenting bahwa kita yakin sama Tuhan Sang Pencipta. Apapun agamanya, yang terpenting yakin. Kita usaha kita sepi, jangan pernah pesimis, harus optimis. Kuncinya cuma satu, sugesti. Sugesti itu apa? Doa. Ketika kita buka rolling door, hujan, ya sepi nih sampai tutup. Sampai tutup juga sepi karena doanya sepi. Kalau kita yakin sama Allah, aku yakin rame, pasti usahanya rame. Tergantung dari mulut dan hati kita sama Sang Pencipta. Apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita inginkan, pasti terwujud sama Sang Pencipta, dan itu pasti dikabulkan. Apapun agamanya, aku yakin pasti. Apa yang saya lakukan sebetulnya adalah satu kekuatan keyakinan kepada Tuhan. Karena gaib itu cuma satu, yakin. Yang kita sembah tiap hari pun tidak nampak dan tidak berwujud, tetapi karena keyakinan kita itulah salah satu modal kita bahwa Tuhan itu ada. Kuncinya cuma satu, yakin. Dan kita bisa melawannya, pasti bisa. Itu yang terpenting, yakin sama Sang Pencipta. Oke, terima kasih Ki. Sama-sama. Terakhir mungkin pesan-pesan dan closing untuk Baik, untuk terakhir, yang terpenting untuk masyarakat yang ada di rumah, masyarakat Indonesia, untuk selalu yakin kepada Sang Pencipta. Jagalah kebersihan rumah yang utama agar terhindar dari hal-hal negatif, baik itu secara kiriman dari orang ataupun makhluk astral yang kebetulan ada di rumah ataupun mampir ke rumah. Jadi kuncinya cuma satu, kebersihan dulu, kebersihan rumah. Dan kalaupun ada tiga hal yang biasa kita lakukan di rumah. Pertama, untuk muslim, azanin. Kalaupun non muslim, baca Alkitab. Agama Buddha, baca Alkitab juga. Setiap pojok bacakan setiap pojok, setiap mau maghrib, bacakan, doakan terus rumahnya. Doakan, setelah didoakan, tiap hari pel bersih-bersih. Tiap hari pel bersih-bersih. Dan yang utamanya
kalaupun merasa bahwa di rumah itu ada penunggunya ataupun makhluk halus, ambil daun bidara, bejek, campurkan sama pewangi lantai yang wanginya itu seperti kayu lah. Campurkan, baca semua agama apapun juga, bacakan air tersebut, pel tiap hari, mau pagi mau sore nggak ada masalah. Dan yang ketiganya, biasakan selalu bersih sebelum menjelang tidur. Buang sampah sebelum tidur dan jangan pernah menyisakan sampah di dalam rumah. Itu 3 hal itu yang utama deh. Oke, Terima kasih. oke, saya Kang Dadan sampai jumpa. Ya, terima kasih Kang Dadang, sampai berjumpa lagi. Sama-sama Mas. Dan tapi ini aman ya. Aku yakin aman, nanti Oke, kita terima setelah kasih. ini kita bersihkan. Ya, oke, terima kasih Kang Dadan. Untuk pemirsa Ganjil Misteri, jangan lupa saksikan Ganjil Misteri setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat jam 5 sore. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kalian bisa tahu misteri-misteri selanjutnya yang akan kita eksplor. Salam Ganjil Misteri.